depan kita materinya kobalt sama selenium kan? Udah ada yang tahu belum sih apa itu kobalt sama selenium? Oh, kobalt sama selenium ya? Kalau itu aku tahu. Nah, kobalt itu adalah jenis elemen kimia yang memiliki simbol Co dan nomor atomnya itu 27. Dan kobalt ini merupakan jenis logam transisi yang seringkali berasosiasi dengan logam lainnya seperti nikel dan tembaga. Kemudian, dalam konteks biologi dan gizi, kobalt ini adalah sebuah elemen jejak atau elemen kimia yang dibutuhkan dalam tubuh itu dalam jumlah sedikit, tetapi memiliki peran penting untuk fungsi biologis dan fungsi fisiologis tubuh. Contohnya itu untuk pertumbuhan, perkembangan, dan juga untuk metabolisme tubuh. Nah, sumber dari kobalt ini yaitu dari beberapa jenis makanan. Contohnya seperti ada pada makanan yang juga mengandung vitamin B12. Contohnya itu seperti ada pada daging, daging ayam, daging sapi, ada pada ikan dan kerang, kemudian ada pada produk susu, contohnya pada yogurt, susu, keju, dan juga ada pada beberapa jenis sereal, sarapan, dan beberapa jenis makanan yang mengandung vitamin B12. Nah, sedangkan selenium ini juga merupakan unsur kimia yang memiliki simbol Se dan nomor atomnya itu 34. Dan selenium ini juga merupakan mineral esensial yang dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah sedikit, namun sangat berperan penting untuk kesehatan tubuh kita dan juga untuk fungsi biologis tubuh. Nah, selenium ini juga merupakan elemen jejak yang biasanya ditemukan dalam tanah, air, dan beberapa jenis makanan. Nah, contoh jenis makanannya itu ada pada makanan laut seperti ikan tuna, ikan salmon, ikan sarden, lalu ada pada daging dan unggas, contohnya daging sapi, daging ayam, kemudian ada juga pada beberapa produk susu, yaitu ada pada keju, yogurt, dan beberapa jenis biji-bijian. Lalu ada juga selenium ini ditemukan juga dalam beberapa sereal yang diperkaya dengan selenium. Kemudian ada juga pada beberapa sayuran, contohnya itu brokoli dan bawang putih. Oh, jadi gitu ya. Terus fungsinya dalam tubuh apa? Nah, jadi fungsi kobalt dan selenium itu ada banyak loh. Nah, jadi kita bahas dulu mengenai fungsi dari kobalt sendiri. Jadi fungsi kobalt itu sebagai pembentuk pembuluh darah dan pembangun vitamin B12 yang diperlukan untuk mematahkan sel dan menormalkan semua fungsi sel. Selain itu, kobalt juga berperan penting loh dalam berbagai fungsi enzim yang dapat membantu mendorong dan merangsang produksi enzim. Salah satunya itu adalah enzim CO atau yang disebut dengan enzim kofaktor. Dan yang terakhir itu sebagai pembentukan hemoglobin. Sedangkan selenium sendiri itu memiliki 5 fungsi. Yang pertama, menangkal radikal bebas yang menjadi pemicu stres oksidatif yang dapat merusak sel dan memicu terjadinya berbagai penyakit kronis. Dan yang kedua itu meningkatkan imunitas tubuh yang dapat mengurangi peradangan dan melindungi semua sel-sel dari kerusakan. Dan yang ketiga, mendukung kesehatan dan fungsi tiroid yang dapat mencegah dari kerusakan oksidatif dan terjadinya peradangan kelenjar tiroid akibat autoimun. Dan yang keempat itu mengurangi risiko penyakit jantung. Dan yang terakhir mengurangi risiko terjadinya gejala asma seperti batuk ataupun sesak napas. Wah, benar-benar banyak ya. Lalu, bagaimana keduanya bisa diproses dalam tubuh? Jadi, proses pencernaan dan metabolismenya itu seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pencernaan dan metabolisme kobalt. Kobalt yang dikonsumsi dalam makanan baik yang bersumber dari hewani dan protein pertama-tama dipecah di perut oleh asam lambung dan enzim pencernaan. Sebagian besar kobalt diserap di dalam usus halus, terutama di bagian atas usus halus atau duodenum. Penyerapan kobalt difasilitasi oleh faktor intrinsik, protein yang diproduksi di sel-sel dalam lambung. Faktor intrinsik mengikat kobalt dan membawanya ke permukaan sel usus, di mana ia dapat diserap ke dalam aliran darah. Setelah diserap, kobalt diangkut ke hati melalui vena porta. Di hati, kobalt diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan tubuh untuk berbagai fungsi. Sebagian besar kobalt kemudian diangkut ke ginjal
dan sisanya diekskresikan melalui urin. Sisa kobalt tersimpan di hati, tulang, dan jaringan lainnya. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pencernaan dan metabolisme selenium. Selenium dikonsumsi dalam berbagai bentuk, termasuk selenium anorganik seperti natrium dan selenit, dan selenium organik seperti selenometionin. Bentuk selenium yang dikonsumsi dapat mempengaruhi tingkat penyerapannya. Adapun tahap pencernaan selenium, yang pertama itu pencernaan di lambung. Selenium dicerna sebagian di lambung oleh asam lambung. Kedua, pencernaan di usus halus. Selenium sebagian besar dicerna di usus halus, terutama di jejunum dan ileum. Penyerapan selenium di usus halus melibatkan beberapa mekanisme, yaitu pertama, selenium anorganik yang meliputi transporter ion valen. Yang kedua, selenium organik yang meliputi transfer aktif, pasif, difusi, fasilitasi. Terus, ada nggak sih efek negatif dari kobalt dan selenium itu? Tentu ada dong. Jadi efeknya itu bisa timbul ketika kita mengalami kekurangan ataupun kelebihan dari kobalt dan selenium itu sendiri. Jadi kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah kobalt. Kekurangan kobalt atau defisiensi kobalt itu cukup jarang terjadi. Namun ketika hal ini terjadi dapat menyebabkan yang namanya anemia pernisiosa. Karena kobalt ini merupakan salah satu bagian dari vitamin B12 yang penting untuk memproduksi sel darah merah. Nah, ada beberapa gejala yang terjadi ketika kita mengalami hal ini. Di antaranya yaitu kelelahan, sesak nafas, pusing dan juga sakit kepala, kebingungan dan demensia, serta mati rasa dan juga kesemutan. Lalu apa yang akan terjadi jika kita mengalami kelebihan kobalt? Nah, kelebihan kobalt atau kobaltosis itu juga jarang terjadi. Namun ketika hal ini terjadi, maka kita dapat mengalami yang namanya keracunan kobalt. Dan ada beberapa gejala juga yang timbul ketika kita mengalami hal ini. Di antaranya yaitu mual dan muntah, diare, ruam pada kulit, kerusakan jantung, kerusakan paru-paru, dan juga kerusakan ginjal. Selanjutnya adalah selenium. Kekurangan selenium atau defisiensi selenium dapat terjadi ketika kita tidak cukup asupan selenium, baik itu dari makanan yang kita konsumsi. Nah, ada beberapa gejala yang dapat timbul ketika kita mengalami yang namanya defisiensi selenium. Di antaranya yaitu kelemahan. Jadi tubuh kita memerlukan selenium untuk menghasilkan energi. Yang kedua adalah lemah otot. Nah, ketika kita kekurangan selenium, maka antioksidan yang ada di dalam otot juga ikut berkurang. Oleh karena itu, dapat menyebabkan kita mengalami yang namanya lemah otot. Selanjutnya adalah gangguan fungsi tiroid. Jadi, selenium di dalam tubuh itu berfungsi untuk menghasilkan hormon tiroid. Namun, ketika kita kekurangan selenium, itu dapat menyebabkan yang namanya hipotiroidisme, yaitu suatu kondisi di mana kelenjar tiroid tidak dapat menghasilkan hormon yang cukup. Selanjutnya adalah sistem kekebalan tubuh menjadi lemah. Oleh sebab itu, maka kita akan lebih rentan untuk terkena yang namanya penyakit infeksi karena melemahnya sistem kekebalan tubuh kita. Lalu kesuburan menjadi rendah. Nah, selenium ini berfungsi untuk menjaga kesehatan reproduksi, baik itu pada pria maupun pada wanita. Dan yang terakhir adalah kerusakan jantung. Jadi selenium itu membantu melindungi jantung dari kerusakan. Dan ketika kita mengalami kekurangan selenium, maka kita dapat lebih beresiko untuk terkena yang namanya penyakit jantung. Selanjutnya adalah kelebihan selenium atau biasa disebut sebagai selenosis. Nah, hal ini dapat terjadi ketika kita mengalami kelebihan selenium di dalam tubuh, baik itu dari makanan yang kita konsumsi maupun dari suplemen. Nah, ada beberapa gejala yang timbul ketika kita mengalami hal ini. Di antaranya yaitu mual dan muntah. Jadi, kelebihan selenium dalam tubuh itu dapat mengiritasi perut, sehingga kita dapat mengalami hal ini.
Gejala lainnya diantaranya yaitu diare, rambut kita menjadi rontok, kelelahan, ruam pada kulit, kerusakan syaraf sehingga kita dapat mengalami kesemutan, mati rasa, dan juga kelemahan, serta kerusakan pada ginjal. Jadi kadar selenium di dalam tubuh maupun kadar kobalt di dalam tubuh itu sebenarnya harus diperhatikan karena ada beberapa dampak negatif yang dapat timbul jika kita mengalami kekurangan ataupun kelebihan dari kobalt dan selenium ini. Mulai dari gejala ringan sampai gejala berat sekalipun. Jadi benar-benar harus diperhatikan ya teman-teman. Wah, bahaya juga ya. Benar sekali. Tapi ngomong-ngomong, seru juga ya belajar sama-sama gini. Iya, betul. Cukup sekian video dari kami. Sampai Sampai jumpa. jumpa.